Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wa amalih. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih di kajian kitab tauhid. Bab demi bab sudah kita lalui dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu bab al-khaufu minasyirki, yaitu bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita juga telah membahas bab tentang fadlu tauhid yukafiru minadz dzunub, yaitu bab yang menjelaskan bahwa tauhid ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 hisab, termasuk orang-orang yang senantiasa nanti beriman pada Allah, mentauhidkan Allah, akan ada namanya hisabu yasirah, yaitu hisab dengan mudah para jamaah sekalian. Ada juga golongan yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, disebabkan karena kemurnian tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu adalah golongan para nabi, para rasul, para sahabat yang memang notabene dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini para jamaah sekalian kita masuk dalam bab yang baru, yaitu al-khaufu minasyirki, yaitu bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna syirik ini adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan ittakhadu nida'am Allah, yaitu sesuatu amal ibadah atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu memang sengaja kita kerjakan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya para jamaah sekalian, ini dikategorikan sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik para jamaah sekalian. Kalau kita di pembahasan sebelumnya kita murni fokus membahas tentang keutamaan tauhid, ya. Kemudian tauhid sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang disebabkan tauhid ini bisa menjadi penggugur dosa. Maka malam hari ini kita akan fokus membahas tentang lawan dari tauhid itu para jamaah sekalian. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini para jamaah sekalian, ini umumnya para ulama membagi syirik itu ada 2 para jamaah sekalian. Yang pertama adalah
syirkul akbar, yaitu syirik yang besar. Ini memang syirik yang sampai derajat ya, dia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Membuat tandingan-tandingan ibadah. Ini termasuk kategori syirik akbar para jamaah sekalian. Kemudian syirik yang kedua dikenal sebagai syirkun asgor, syirik yang kecil para jamaah sekalian. Ini kalau syirik yang kecil ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai dari ujub ya Pak ya, sombong, takabur, bangga diri ya, riya ya. Ini semua masuk dalam kategori syirkun asgor, syirik yang kecil para jamaah sekalian. Sampai ya dikategorikan syirik kecil itu manakala kita ijab bin nafas. Ya, ijab bin nafas ini adalah manakala seseorang itu bangga dengan amal yang dia perbuat para jamaah sekalian. Ya, dia bangga dengan dirinya sendiri. Ya, kemudian dia meremehkan orang lain. Nah, ini banyak Pak ya. Orang bangga dengan amal yang dia kerjakan, dia bangga dengan sholat malamnya, dengan ibadah puasanya, dia bangga dengan ya infak dan sodakonya, kemudian dia merendahkan orang lain pada jamaah sekalian. Ini ijab bin nafas. Nah, ini juga masuk dalam kategori syirkun asgor, syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bisa merusak amal soleh kita para jamaah sekalian. Nah, tidak lupa juga tadi Pak, kalau syirkun akbar, syirik yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah gulu Pak ya, gulu, tahu gulu Pak? Gulu itu berlebihan ya. Berlebihan dalam apa para jamaah sekalian? Ada dua hal ya. Berlebihan dalam satu ya, kita memuliakan orang-orang soleh. Ada Pak ya, di kalangan kita tuh orang yang memuliakan orang-orang alim gitu Pak ya. Nah para jamaah sekalian, itu dibolehkan dalam agama kita gitu ya. Tapi tidak boleh kita berlebihan ya. Ada Pak orang subhanallah saking memuliakan ya Pak ya, dan ini dikhawatirkan sampai pada tingkat gulu, berlebihan para jamaah sekalian ya. Kopiah ya, peci Pak yang digunakan, atau mungkin pakaian yang dia kenakan Pak ya, oleh orang alim ulama tadi itu mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun Pak, dianggap ada barokahnya di situ para jamaah sekalian. Nah, ini tidak boleh para jamaah sekalian. Ini termasuk kita gulu, berlebihan dalam apa para jamaah sekalian? Dalam memuliakan orang soleh tadi. Atau ya, ini lebih dahsyat lagi para jamaah sekalian, banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ini fakta yang harus kami sampaikan para jamaah sekalian. Salah satu bukti syirik besar Pak dalam gulu tadi ini, berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh itu Pak, kalau orang itu sudah meninggal Pak, mati, entah itu sudah belasan tahun, puluhan tahun, atau likuran tahun para jamaah sekalian, kita menganggap ada berkah dalam makamnya itu para jamaah sekalian. Dalam kuburan itu ada keberkahan. Banyak Pak kita jumpai seperti itu. Sampai makamnya itu Pak, kalau kita siram air itu Pak, ini saya jumpai sendiri Pak. Air yang netes dari tempat makam tadi Pak, dari nisannya tadi itu diambil untuk diminum para jamaah sekalian. Ini ada terjadi seperti itu. Nah, ini masuk dalam kategori syirkun akbar dan termasuk dalam perbuatan gulu Pak, berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ustaz, kita bertawasul, tawasul itu Pak mencari berkah, mencari kebaikan itu dibolehkan dalam Islam gitu ya. Tetapi ini ada tapinya Pak. Tetapi terhadap orang-orang yang masih hidup Pak, alim ulama yang masih hidup. Jangan orang yang alim ulama yang sudah mati para jamaah sekalian, sudah meninggal, kita masih cari karomahnya, masih cari berkahnya. Datang ke kuburannya ya Pak ya, cari berkah gitu. Kemana gitu? Mau ngalap berkah. Kuburannya dikeramatkan Pak, ditinggikan gitu Pak ya. Terus kemudian dibangun yang tinggi, dikasih pagar yang mewah. Dia bilang ini keramat Ustaz, ini kita muliakan ini. Ini tidak boleh para jamaah sekalian. Ini berlebihan dalam beragama, dan ini masuk dalam kategori kita syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gulu Pak, gulu. Jadi kalau orang berlandaskan berdasarkan saya tawasul Pak, tawasul ya, mencari
berkah dari seseorang alim ulama gitu. Nah, itu boleh Pak, tapi bagi orang yang masih hidup Pak. Jangan orang yang sudah mati Pak, itu kita cari berkahnya. Orang yang sudah mati pada masalah dia sendiri tidak tahu Pak, hidupnya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita itu kalau dalam beragama itu selain kita sami'na wa ata'na dengan dalil gitu Pak ya. Tapi kita juga harus gunakan akal Pak, harus menggunakan pikiran. Ini kalau saya minta sama orang yang sudah mati cari berkahnya, ini bisa nggak? Secara logika saja Pak, dipikir hal-hal semacam itu. Jadi kita tidak bisa Pak menerima mentah-mentah begitu saya dalil. Oh ya, kalau memang ayat-ayat itu Pak, hadis-hadis itu memang jelas, tidak mutawatir, tidak mutasyabihat gitu Pak ya. Hadis-hadis itu jelas sahih. Ya, kita bisa terima para jamaah sekalian. Ya, itu pun masih banyak komentar-komentar para ulama kan seperti itu. Apalagi kalau kita Pak terima dalil, di satu sisi kita sami'na wa ata'na, kita juga di satu sisi harus berpikir dengan logika. Kita telah dengan logika tadi itu para jamaah sekalian. Itu gulu Pak. Ini termasuk dalam kategori kita syirik besar pada Allah Subhanahu wa taala. Gulu dengan memuliakan orang-orang soleh Pak. Yang kedua ya, gulu dalam beribadah para jamaah sekalian. Berlebihan dalam ibadah kan begitu. Saya sudah sampaikan dalam kajian saya sebelumnya Pak, bahwa beribadah Pak itu cukupkan dengan apa yang ada perintahnya para jamaah sekalian. Jangan berlebihan dalam beribadah para jamaah sekalian. Ada Pak orang saking semangatnya beribadah, saking ingin semangatnya dalam melakukan amal soleh Pak, itu keluar dari jalurnya para jamaah sekalian. Padahal Nabi SAW mengatakan ya, tidaklah aku tinggalkan dua perkara, yang mana kalau kita Pak pegang dua perkara ini hampir-hampir mustahil Pak kita akan tersesat para jamaah sekalian. Hampir-hampir Pak. Malah bisa dijamin 100% kita tidak akan sesat para jamaah sekalian, selama kita mengikuti pemahaman yang benar. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah nih Pak, pegang dua ini Pak. Jangan berlebihan dalam beragama para jamaah sekalian. Banyak orang Pak berlebihan dalam beragama ini, dalam ibadah Pak, akhirnya apa Pak ya? Ngawur Pak dalam beribadah itu. Pokoknya semua dianggap baik. Ustaz tidak apa-apa, ini baik pokoknya gitu. Nah ya akhi, kalau semua antum anggap baik dalam beribadah ini para jamaah sekalian, lantas apa yang tertinggal dari peninggalan Nabi Muhammad SAW kan seperti itu Pak. Makanya saya sampaikan Pak di kajian saya sebelumnya, saya nukil perkataan dari Imam Malik Pak. Imam Malik, beliau mengatakan, dan ini juga perkataan dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Intisam Pak. Apa kata beliau? Kata Imam Malik di situ Pak, "Mani tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah." Siapa yang menganggap dalam Islam ini Pak ada bid'ah hasanah, perbuatan baik dalam Islam para jamaah sekalian, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah para jamaah sekalian. Dia telah menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat terhadap ajaran Islam ini Pak, terhadap wahyu. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Kenapa kita menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat Pak? Kalau kita menganggap ada perbuatan baik dalam agama ini Pak, menambah-nambah dalam ibadah ini para jamaah sekalian, ya kita kan sama dengan kita menuduh berarti Rasulullah ya bohong, dusta. Masih ada wahyu yang belum sampai para jamaah sekalian, masih ada wahyu yang belum disampaikan kepada kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu." Kan gitu Pak ayatnya Pak ya. Dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Dan ini Pak yang paling penting, dan telah kuridhoi agama Islam ini untuk agama kalian para jamaah sekalian. Lanjutannya Pak, Imam Malik mengatakan, ya, fama lam yakun yaumaddina fala yakun yaumaddina. Apa-apa yang zaman Nabi itu para jamaah sekalian tidak menjadi, perhatikan Pak ya, tidak menjadi agama, tidak menjadi syariat zaman Nabi Muhammad SAW, fala yakun yaumaddina. Hari ini pun para jamaah sekalian itu juga menjadi syariat, tidak menjadi syariat dalam agama kita para jamaah sekalian. Jadi ada orang Pak sukanya nambah-nambah, ini berlebihan, tidak apa-apa Ustaz, pokoknya baik kayak gitu. Ya silakan aja saya bilang gitu. Sekarang saya kasih analogi Pak, saya gitu kan. Kita tadi Pak sholat maghrib 3 rakaat kan gitu. Kita merasa kurang Pak dalam agama ini. Wah, kurang Ustaz, maghrib ini cuma 3 rakaat, saya tambah 4 rakaat.
1 rakaat lagi jadi 4 rakaat kan seperti itu. Boleh nggak Pak kira-kira? Nggak boleh ya akhi. Itulah Pak perumpamaan kalau kita menganggap semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu baik para jamaah sekalian, lantas apa yang tersisa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua itu Pak, gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh atau berlebihan Pak dalam amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Ini termasuk dalam kategori syirkul akbar Pak, syirik yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Pak, syirik yang paling besar di atas ibadah-ibadah yang lain Pak adalah manakala kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diancam Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak, oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Pak ya. Orang-orang kafir itu Pak itu predikat yang paling tinggi Pak dalam dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Al-Bayyinah dikatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang ya, innalladzina kafaru, orang-orang yang kufur Pak, siapapun di antara kita, mau Islam yang terang-terangan kafir para jamaah sekalian, dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, min ahlil kitab, dan orang-orang ahli kitab Pak, Yahuda wa Nasara wal Majusa ya, wal musyrik, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka para jamaah sekalian, finnari jahannam khalidina fiha, mereka itu para jamaah sekalian berada finnar, mereka berada di dalam api neraka Pak. Dan neraka ini Pak, neraka yang paling dahsyat ya, diberikan judul oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai neraka jahanam. Ini neraka paling tinggi para jamaah sekalian, neraka tempatnya orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya para jamaah sekalian. Jadi orang-orang Pak yang dia mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah bisa dijamin 100% Pak, dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Khalidina fiha ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, dan mereka adalah seburuk-buruknya tempat para jamaah sekalian. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang manakala semasa hidupnya Pak sampai dia mati dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak, syirik yang kedua, syirik asghar Pak ya, syirik yang kecil Pak. Ini banyak terjadi di keseharian kita para jamaah sekalian. Saya tadi sudah sampaikan Pak ya, termasuk di dalamnya itu ujub Pak, iri, dengki, sombong, takabur, riya, bangga dengan amal-amal yang kita kerjakan Pak, sampai ijab bin nafas, sampai merendahkan orang lain para jamaah sekalian. Ini termasuk syirik Pak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Pak, kalau syirik-syirik kecil ini insya Allah tidak sampai Pak ya, tidak sampai membuat kita kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Makanya kalau disampaikan oleh para ulama Pak ya, ada beberapa dampak sebetulnya Pak. Kalau orang yang senantiasa mengerjakan syirkun akbar Pak, syirik yang besar itu Pak, ini bisa menyebabkan seseorang itu Pak, seluruh amal yang dia kerjakan menjadi gugur Pak. Ini bisa kita lihat dalam surat Az-Zumar Pak, di ayat yang ke-65. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan gugur seluruh amalanmu dan engkau akan benar-benar termasuk orang yang merugi para jamaah sekalian. Jadi orang Pak, kalau dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di satu sisi dia juga percaya dengan orang-orang pintar mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya habitat amaluhum para jamaah sekalian, ya akan sia-sia amalnya Pak yang dia kerjakan itu. Makanya di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan Pak ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman itu Pak, itu dia tidak mencampur adukan antara imanan bidzulmi, antara imannya dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang-orang beriman pada jamaah sekalian. Ulaika lahumul amnu muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita Pak perhatikan sekarang di era saat ini banyak sekali Pak, ini syubhat Pak. Dia sholat Pak 5 waktu, dia puasa, ya dia infak, dia sodako, ya. Tapi semua bukan dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Pak semacam itu. Ini syubhat para jamaah. Ini syubhat yang syubhat fil akidah yang harus kita waspadai para jamaah sekalian. Dia merasa Pak bahwa amal yang dia kerjakan itu ya ini sudah sesuai perintah Allah dan Rasul, ya saya sholat 5 waktu, ya saya puasa Ramadan, saya berinfak dan bersedekah Pak. Tapi niatnya juga
diniatkan untuk yang lain para jamaah sekalian. Termasuk Pak kemarin kurban Pak. Berapa waktu lalu Pak ya? Kurban Pak. Ada sebagian dari kita para jamaah sekalian yang dia bukan hanya meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan juga Pak untuk sesembahan-sesembahannya Pak. Nah, ini termasuk syirik yang besar para jamaah sekalian. Awas. La yahbatuna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Mereka itu Pak termasuk orang-orang yang merugi para jamaah sekalian. Kalian Pak kurban itu kan an-nahr Pak, yang mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ada orang-orang Pak memang dia tumpahkan darah itu Pak, kurban itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Nah, ini harus kita waspadai para jamaah sekalian. Ini tipis Pak. Jelas dikatakan di sini musibah pertama Pak bagi orang yang senantiasa ya melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang merugi Pak. Gugur semua amalannya. Dan juga para jamaah sekalian bahwa dalam surat Al-An'am Pak ya ayat 88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku la yahbatuna anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka yaitu para nabi secara keseluruhan para jamaah sekalian berbuat kesyirikan, maka juga akan gugur seluruh amalan mereka. Ini dalil sebetulnya Pak. Dan juga sekaligus bantahan gitu ya bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa dakwanya dari Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam sampai terakhir Nabi Muhammad itu dakwanya tauhid Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Pak yang mendakwakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Semua dakwah para nabi dan rasul itu semua ilallah Pak, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa para jamaah sekalian ya. Nabi Isa alaihi wasallam itu juga mendakwakan Pak. Dalam ayat yang lain itu mengatakan ya sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku Pak. Inni rabbi wa rabbakum. Ayatnya kan seperti itu. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya Allah para jamaah sekalian. Ini Nabi Isa yang mengatakan dalam surat Al-Maidah itu Pak. Ya, kurang lebih ayat 117 para jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang mengatakan oh Nabi Isa itu ya ini Tuhan kan begitu Pak ya. Ini anak Tuhan kan seperti itu. Ini berbagai macam tafsiran para jamaah sekalian bagi orang-orang di luar kita. Ini semua bantahan yang sangat keliru para jamaah sekalian. Bahwa semua dakwah Nabi wa Rasul adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian termasuk musibah juga Pak, musibah yang kedua bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka Pak, kalau mereka meninggal para jamaah sekalian mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat sekali Pak. Dan ini Pak makanya yang akan kita kaji Pak. Ini ayat yang pertama para jamaah sekalian yang dinukil oleh penulis di sini di dalam surat An-Nisa Pak. Dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-48 Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dengan syirik Pak para jamaah sekalian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan para jamaah sekalian. Kalau ayat ini Pak mau kita telah lebih dalam Pak. Sesungguhnya Pak rahmat Allah itu besar Pak. Kasih sayang Allah itu besar pada jamaah sekalian. Tapi menjadi hilang Pak, menjadi gugur rahmat Allah itu hanya karena kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak di sini firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka fihi. Saya ulangi ayat Pak, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan pada jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Pak dengan kemahamurahannya itu ya, rahmat Pak, karunia. Ini karunia Pak, kita bicara karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebetulnya Maha Pengampun Pak gitu. Dalam surat Az-Zumar itu Pak di ayat yang ya kurang lebih ayat ke-65 gitu. Ayat 53 Pak. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Subhanallah Pak, ayat ini luar biasa Pak. Ini ayat ini Pak, ini sebetulnya adalah petunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala Pak. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang masih beranggapan Allah itu zalim Pak. Allah itu enggak adil. Ini Pak dalam ayat ini Pak. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Ala anfusihim. Apa kata Allah, Pak? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang, Pak, manusia ini, Pak, tempatnya salah dan dosa. Antum sehari ini, Pak, jangan merasa bersih jangan merasa aman saja dari dosa, Pak. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan hari ini, Pak? Ini, Pak. Mata ini, Pak, berapa banyak sudah maksiat jalan Allah Subhanahu wa taala. Telinga, Pak, ini juga berapa banyak mendengar omongan yang tidak baik dari orang, Pak. Fitnah-fitnah orang, gunjing orang, para jemaah sekalian. Otak ini, Pak, tidak tahu hari ini mikir apa aja, Pak, baik buruk itu, Pak, itu semua juga ya maksiat yang kita lakukan, para jemaah sekalian. Awas, tempatnya salah manusia ini, Pak. Makanya Allah mengatakan wa yakfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Selain syirik, Pak, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mati, para jemaah sekalian, naudzubillah, Pak, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, membawa kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa itu, para jemaah sekalian. Makanya tadi, Pak, kalau kita mati dalam keadaan syirik, para jemaah sekalian, tadi, Pak, hubungannya dengan Al-Bayyinah tadi, Pak, surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syahrul bariyah. Awas, Pak, ini ngeri sekali, para jemaah sekalian. Banyak orang, Pak, tidak sadar dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, syirik ini juga kan dakwah yang paling penting, Pak, ya. Sampai apa nasihat Luqman itu, Pak, pada anaknya, ya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kan gitu, Pak. Ini ayat masyhur, Pak, sering kita dengar, Pak, para jemaah sekalian. Nah, orang-orang, para jemaah sekalian, kalau mati, Pak, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah, insya Allah masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mati, Pak, naudzubillah, dalam keadaan mempersekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya enggak usah mulu-mulu, Pak. Coba lihat contoh itu, Pak. Contoh Firaun, Pak. Tahu, Pak, manusia apa Firaun itu, Pak? Firaun itu, Pak, kurang apa? Ya, terkenal, iya, Pak, ya, kaya, tampan, setengah dunia dia kuasai, para jemaah sekalian. Ngaku Tuhan. Yang keenam, Pak, hampir separuh dunia juga percaya, Pak, dia ngaku Tuhan itu. Akhir hidupnya, Pak, ya dakwah itu sudah masuk, Pak, ya, dari Nabi Musa itu. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah, jangan merasa menjadi Tuhannya Allah, kan seperti itu, Pak. Ya, banyak sekali dakwah Nabi Musa alaihi wassalam. Keke, Pak, dablek, tetap merasa dia ini adalah ya Rabb, Pak, Tuhan. Apa, Pak, akhir hidupnya, Pak? Ini, Pak, dia masuk dalam kategori ayat ini. Innallaha ayyusyraka bihi, dia tidak akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, ketika dia akan dicabut nyawanya oleh para malaikat, Pak, Jibril juga, dalam riwayat ilmu, Jibril juga menyaksikan, Pak, ketika nyawanya mau dicabut. Apa kata Firaun? Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Kalau tahu saya sakitnya sakaratul maut ini, tahu saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman sama Tuhannya Musa dan Harun. Malaikat, Pak, termasuk Jibril itu malas, melihat wajahnya sudah malas, para jemaah sekalian. Memang sengaja, sunatullah, para jemaah sekalian. Memang sengaja Allah, ya, Allah ciptakan satu makhluk ini, Pak, satu manusia ini untuk pelajaran untuk kita semua, para jemaah sekalian. Orang, Pak, kalau dia bangga dengan kesyirikannya, Pak, dikasih tahu dakwah tauhid, bebel, Pak, tidak mau terima, Pak, dablek, angel tuturan itu. Ini harus kita perhatikan, para jemaah sekalian, itu, ya. Makanya sampai dalam hadis qudsi itu, Pak, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'ah la ataituka bi quraha maghfirah. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi loh, Pak, hadis qudsi ini, bukan hadis lagi, tapi hadis qudsi. Allah sendiri yang mengatakan dalam redaksi hadis teksnya, Pak. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemui aku, seandainya engkau datang menemui aku itu dalam keadaan, ya, membawa dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, Pak, kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kaji waktu Selasa kemarin, Pak, kajian Selasa subuh itu. Bawa kepadaku dosa dengan sepenuh bumi, tetapi, Pak, kata Allah, tetapi engkau tidak membawa dosa kesyirikan kepadaku, la ataituka bi qurha maghfirah,
maka aku pun akan mengampuni dosamu seluas bumi itu juga para jamaah sekalian. Ini tauhid, Pak. Ya, ini tauhid, Pak. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempersekutukan Allah para jamaah sekalian, walaupun kita membuat dosa sepenuh bumi, Pak ya. Ini juga bukan berarti anggapan kita boleh, Pak, melakukan kesyirikan atau melakukan dosa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, Pak, berusaha untuk menghindari dosa sekecil apapun, Pak. Walaupun juga tidak bisa, Pak ya. Kalau bahasa Nabi itu kan kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Ya, bahwa anak cucu Adam itu khata'u, Pak, tempatnya salah dan dosa, pasti berbuat salah. Orang-orang di luar sana, Pak, itu yang ngaku orang paling bersih dari maksiat itu, Pak. Itu saking aja, Pak, Allah tutupi aibnya, Pak. Allah buka, Pak, tidak akan mampu dia untuk berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, Pak. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang buat salah, Pak, dia sadar, istighfar dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tempatnya salah, Pak, manusia itu. Ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membuat dosa sepenuh bumi para jamaah sekalian, tetapi hanya satu, dia tidak membawa kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengampuni dosa seluas bumi itu juga para jamaah. Maknanya ya dosanya akan diampuni semua, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, salah satu keistimewaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak, peringatan juga, Pak, warning untuk kita, gitu ya, agar kita, Pak, orang beriman, orang bertakwa itu ada evaluasi, Pak, ada evaluasi dirinya. Jangan sampai, Pak, ya mungkin kita sekarang masih bisa beribadah dengan nikmat, Pak ya, dengan baik gitu, Pak ya, tapi kita tidak pernah tahu akhir hidup kita, para jamaah sekalian. Maka orang beriman itu, Pak, ada evaluasi, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kesyirikan, bisa nyerempet-nyerempet kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini juga kan sebetulnya, ya tadi, Pak, saya sampaikan, ini termasuk salah satu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, sangat luas sekali, Pak. Ya, kita ini kan pasti sejatinya orang-orang beriman, Pak, yang mentauhidkan Allah. Ya, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan difahami secara ya letterlet, Pak ya, jangan difahami secara parsial, Pak. Karena kalau orang memahami hadis ini secara parsial, Pak, wah berarti saya tidak perlu ibadah. Tetap, Pak, kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus ya beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya, Pak, orang-orang beriman, Pak, semua itu pasti nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah, Pak. Tapi tentu, Pak, akan ada hisab ya, akan ditimbang-timbang, Pak ya. Mana amal soleh yang lebih baik atau lebih buruk, Pak. Ini penentu, Pak, nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak, Pak. Ya, maka tadi ayat yang saya bacakan juga, Pak, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai Muhammad, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, Pak. Allah itu Maha Pemurah, Pak, Maha Pemaaf gitu ya. Allah, Pak, kita ini manusia, nabi bukan, rasul bukan, malaikat juga bukan, Pak, jadi hakim jalanan, Pak. Wah, itu dosanya besar itu. Nah, ini tidak boleh, Pak. Kita tidak punya hak untuk menghukumi seseorang. Nah, kalau dalam kajian sirau itu, Pak, ya, tentang orang-orang khawarij, Pak, orang-orang munafik itu, dalam perebutan tentang harta ghanimah, ada seorang sahabat iri, Pak. Ya Rasulullah, ini orang munafik, Pak ya. Itu kenapa engkau berikan lebih banyak kepada fulan itu, kan gitu. Saya nggak terima, ya Rasulullah, kan seperti itu, Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya diperintahkan untuk belah dadanya, belah isi hatinya supaya tahu apa yang ada dalam isi hatinya, para jemaah sekalian? Itu sirah, Pak. Dalam sirah seperti itu, Pak. Kita nih, Pak, ya nahnu nakum bidzawahir, Pak. Hukum yang tampak saja, para jemaah sekalian. Urusan hati ini urusan pada Allah Subhanahu wa taala, urusan masing-masing, Pak. Tapi dakwah kita amar ma'ruf nahi munkar tetap harus kita sampaikan, para jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas, Pak, ayat yang pertama, orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, pada jemaah sekalian, sampai dia mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, Pak. Apa kata Allah? Ayyusyirka bihi, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang, Pak, yang senantiasa masih melakukan maksiat dan dosa, wa yakfiru ma dzuna dzalika liman yasha, janji Allah, Pak, dia akan mengampuni dosa selain kesyirikan, Pak. Ya, kita mengharapkan, Pak, rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting sekali, para jemaah sekalian. Ini banyak, Pak, diselewengkan bagi orang-orang yang ya diasik dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, para jemaah sekalian, ada sebuah hadis, Pak,
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menyangkut masalah dosa yang kecil, Pak. Ya, kalau tadi sudah kita singgung masalah dosa yang besar, Pak ya. Ini ada dosa yang kecil, Pak. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ? Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan asyirkul asghar, perbuatan syirik yang kecil. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, riya, Pak. Pamer, bangga dengan amal yang dia kerjakan pada jemaah sekalian. Hadis ini sahih, Pak ya. Dalam diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi, Pak. Dan juga Imam Ahmad tentunya. Dalam hadis ini para jemaah sekalian, ini peringatan juga untuk kita, Pak. Mungkin, Pak, kita merasa aman dari syirik-syirik besar, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Ustaz, saya insya Allah, Pak, masih bisa menjaga Ustaz dari perbuatan-perbuatan ya, yang Allah haramkan, syirik pada Allah, membuat tandingan-tandingan pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, Pak, betul gitu. Tapi kita tidak pernah sadar, Pak, dengan amal-amal yang kita kerjakan, Pak. Ini hadis loh, Pak. Ini hadis. Ya, Nabi telah mengatakan ya, ada hal yang aku takutkan juga, riya. Ini termasuk syirik kecil, Pak. Kalau syirik kecil itu, Pak, tidak sampai menghilangkan amal soleh, Pak. Paling hanya ya berguguran, Pak. Sia-sia, Pak. Habitat a'maluhum, kan bahasa Al-Qur'an seperti itu para jemaah sekalian. Karena kesempurnaan belas kasih sayang dan perhatiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, Pak, pada umat-umat beliau itu adalah bagaimana beliau, Pak, sampai memperhatikan hal sedetail ini, Pak, dalam amal ibadah, Pak. Nabi tahu, Pak, 1400 tahun yang lalu tahu bahwa nanti akan ada umatku itu, Pak, bangga dengan amal solehnya, bangga dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, Pak. Nah, ini Nabi sudah mengingatkan pada kita para jemaah sekalian. Kita tidak perlu, Pak, mengambil tugasnya malaikat, Pak. Gitu. Ya, saya tadi siang itu, Pak, di debat sama ada saudara saya gitu, Pak. Saya ingatkan tentang bahaya riba, Pak ya, bahayanya tentang bunga bank gitu, Pak ya. Agak tersinggung, Pak. Gitu. Agak tersinggung gitu. Masuk kakak saya juga mengingatkan, dia bilang agak tersinggung gitu. Untuk apa antum tersinggung ya, akhi? Saya bilang gitu. Justru ini kalau kita mengingatkan tentang sesuatu yang baik, ya antum harusnya terima kan seperti itu, Pak. Tapi dia nggak terima para jemaah sekalian. Dia mengatakan ya, amalku amalku, amalmu amalmu, dia bilang seperti itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini terjadi, Pak, di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Ada hal semacam itu. Kita ingatkan dalam kebaikan, Pak, gitu ya. Dia bilang nggak perlu, kamu nggak perlu ngambil tugasnya malaikat, dia bilang seperti itu. Ini banyak, Pak, terjadi. Nah ini, Pak, kalau kita mengingatkan kebaikan semacam ini, Pak, juga jangan dipamerkan pada orang, kecuali ada ibro, Pak, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Karena antara ikhlas, Pak, dan riya itu tipis, Pak. Ya. Oh, saya ini ikhlas, Pak. Ini saya hanya ingin mengajak kebaikan. Iya, tapi ini tipis para jemaah sekalian. Ini harus dibedakan, Pak. Ini yang harus kita waspadai para jemaah sekalian. Syirik-syirik kecil, Pak, dengan riya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini bisa menjadi habitat amaluhum, menjadi sebab gugurnya dosa kita, menjadi sebab gugurnya pahala-pahala yang kita dapatkan, Pak, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini, Pak, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan, Pak. Baik, saya sampaikan hadis terakhir, Pak. Hadis ini sebagai penguat, Pak, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, gitu ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidada dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini riwayat Bukhari, Pak, nomor 4497, Pak. Ya, ini juga sebagai pengingat untuk kita semua, Pak. Ya. Banyak orang tanya ke saya, Ustaz, kayak Abu Jahal, Pak ya, Abu Jahal, Abu Lahab gitu, Pak ya. Itu kalau mereka ditanya, Pak, gitu ya, siapa pencipta langit dan bumi? Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka serentak menjawab sebetulnya ada Tuhan namanya Allah. Mereka tahu, Pak, ada Tuhan namanya Allah, dan itu yang menciptakan tentang langit dan bumi para jemaah sekalian. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak? Ini, Pak, karena mereka dalam beribadah itu, Pak, itu masih pakai perantara-perantara. Minta sama Allah, Pak, tapi lewat patung-patung, Pak, lewat berhala-berhala. Nah, ini
Ini yang menjadi sebab mereka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian. Makanya Pak, kita jangan pernah merasa aman Pak dari berbagai macam bentuk syirik Pak, gitu ya. Karena syirik ini sesuatu yang paling besar Pak dosanya, gitu ya. Sampai dikatakan, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya? Ada dosa asyirku billah Pak, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita waspadai Pak, karena kita tidak pernah tahu Pak kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah tahu Pak kapan ajal kita menjumpai kita Pak. Orang beriman itu Pak ada evaluasi. Setiap hari Pak ada tafakur Pak, gitu ya. Setiap hari ada tafakur Pak. Amal ibadah yang dia kerjakan sudah aman belum? Sudah bersih belum dari riya pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah bersih belum dari syirik pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai Pak kita bangga dengan amal soleh kita, tapi di akhir hidup kita Pak kita menjadi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah para jemaah sekalian. Kiranya itu Pak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, menteguhkan tauhid kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkannya kita dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.